Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani, sahabat subscriber, sahabat Pakaba, komunitas petani alpukat Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat, semangat dan murah rezeki begitu sahabat. Pada video kali ini sahabat tanggal 7 Oktober 2023 sahabat, saya akan mencoba membahas tentang produk turunan alpukat. Dimana pada kesempatan kita ditemani oleh Mas Wito dari Pasir Mulyo Banjaran. Ini Kang Deddy Purnama dari Arjasari. Beliau ini sudah berkecimpung di dalam dunia kuliner, walaupun bukan chef sertifikasi tapi juga minimal ya tahu sepintas berkecimpung gitu Kang Deddy ya. Jadi seperti pepatah mengatakan, kata ahli pertanian, bahwasanya produk pertanian yang punya daya saing tinggi itu adalah produk pertanian yang mempunyai produk turunan begitu kan. Jadi seperti alpukat contohnya. Produk turunan alpukat seperti apa? Nanti kita tanyakan kepada Kang Deddy Purnama dari Arjasari. Oleh sebab itu ikuti video ini sampai selesai gitu. Baiklah sahabat, kita lanjutkan video kali ini sahabat. Kita akan menanyakan tentang produk turunan alpukat kepada Kang Deddy Purnama dari Arjasari yang mungkin pernah berkecimpung di dunia kuliner gitu Kang Deddy ya. Jadi walaupun bukan ahlinya tapi minimal udah tahu lah untuk bayangan kita selaku apa namanya ini Kang Deddy, petani dadakan gitu Kang Deddy. Jadi ini Kang Deddy, kan kita sama ini masih selaku pendatang baru di dunia peralpukatan ini. Katanya alpukat itu mempunyai produk turunan Kang Deddy. Ya betul. Ya, jadi dari data yang ada bahwasanya alpukat itu tidak ada itu harga alpukat itu turun, naik. Yang turun itu alpukat turun dari truk Kang Deddy. Ya. Nah itu baru ada turun. Tapi harga dari hari ke hari, tahun ke tahun mungkin ya bersaing lah. Bersaing. Ya. Seperti apa Kang Deddy yang pernah berkecimpung di dunia kuliner itu, produk turunannya seperti apa Kang Deddy? Contohnya itu. Sebenarnya kalau alpukat itu kalau memang secara ekonomis bisa dijual fresh atau segar, kenapa tidak? Kalau memang pasarnya tinggi ya dijual segar aja. Kita kan tidak perlu ada pengolahan. Kecuali kalau kita misalnya oper produksi, atau maksudnya gimana ya, oper kalau di pasaran produk melimpah, kita kan bingung membuangnya. Jadi kalau pasar sudah jenuh, terus kita bagaimana caranya? Alpukat kan maksudnya tidak bisa bertahan lama tanpa kalau tanpa perlakuan, tanpa teknologi. Jadi salah satu untuk menghindari kerusakan atau menghindari kerugian, kita bisa melakukan beberapa langkah. Jadi alpukat itu bila sudah matang bisa kita olah menjadi beberapa varian produk turunan. Produk turunan itu sebetulnya ada beberapa macam juga. Ada yang bisa untuk kecantikan, ada yang untuk ya sebagai kuliner, edible food. Terus mungkin kalau untuk kesehatan, alpukat itu memang bawaannya untuk hidup sehat ya. Ya, benar, dari orang sakit, orang sehat, anak kecil sampai tua kan maksudnya dianjurkan untuk makan alpukat ya. Makanya alpukat itu daya saingnya tinggi. Ya. Maksudnya kan gini kan, di samping kita sebagai makanan fresh segar, mungkin bisa diolah seperti apa kan? Misalkan apakah kalau untuk maksudnya begini ya, alpukat itu sebenarnya bisa diolah menjadi untuk makanan langsung, maksudnya siap dikonsumsi langsung. Alpukat belah langsung dimakan. Ya, langsung dimakan. Terus ada juga yang melalui treatment atau melalui pemasakan atau cara pengolahan yang lain, seperti contoh kalau kita mau membuat saus alpukat, terus salad alpukat, kedua macam olahan alpukat ini sebenarnya seperti salad dan saus alpukat sebenarnya
negara Eropa, terus Amerika Latin, Amerika Utara, kayak ya Meksiko, Guatemala, Honduras, alpukat itu seperti kalau di kita orang makan durian. Jadi kalau mereka punya nemu alpukat, kayak bahagia gitu. Nah, di Amerika Latin, terutama negara-negara Amerika, alpukat itu dibuat salad dengan tes yang asin ya. Karena kalau di Eropa dan Amerika itu yang namanya salad tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kan manis. Sana asin ya. Kalau di sana asin gitu, jadi manisnya ada cuma tidak dominan gitu seperti di kita. Jadi setahu saya ini Kang Andi, yang punten. Jadi ya. kalau setahu saya orang awam itu ya, kalau alpukat produk turunan bisa dibikin namanya es goyobot alpukat. Nah, itu kan yang sangat umum ya. Es goyobot, es yang di jus alpukat, terus Bolu bisa tuh Pak. Sebenarnya untuk pastry bisa juga untuk sebagai substitute atau sebagai pengganti, terus bisa juga sebagai inovasi baru. Karena seiring dengan orang kadang-kadang kan tidak suka makan alpukat secara langsung ya. Salah satu untuk istilahnya bukan mengakali ya, barangkali orang lebih suka memakan rasa tambah apa gitu, maksudnya olahan. Kalau olahan lebih mudah diterima umpamanya, seperti bisa dibuat cake, bisa dibuat seperti makanan-makanan yang ada di Eropa dan di Amerika Latin. Jadi roti bisa dimakan dengan alpukat. Terus kayak keripik sebenarnya kalau di kita coel sambal ya, orang Sunda. Kalau di sana ada pakai tacos, dicoel ke saus alpukat itu ya dimakan. Kalau di kita memang belum begitu populer ya seperti makanan-makanan olahan dari alpukat, tapi sebenarnya bisa, karena maksudnya begini, di dalam alpukat itu sendiri kalau kita mau bikin cake atau apa sejenisnya, karena di dalam alpukat itu saya kan mengandung minyak lemak yang sangat tinggi gitu. Bisa dibikin minyak alpukat nggak? Beberapa negara sudah bisa memproduksi minyak alpukat. Seperti negara mana? Yaitu di negara-negara Amerika Latin itu sudah ada produk minyak alpukat, dan itu harganya setara dengan minyak zaitun. Kalau minyak zaitun yang extra virgin di pasaran di kita itu rata-rata ya 1 liternya antara 300 sampai 400 ribu yang extra virgin. Nah, alpukat juga, minyak alpukat itu kan termasuk essential oil. Jadi memang harganya relatif mahal. Jadi kisaran harganya ya antara 200.000 sampai 400.000 tergantung kualitas gitu. Jadi mungkin boleh tanya kayak gini. Jadi untuk membuat misalkan salad alpukat atau saus alpukat itu mungkin alpukatnya sembarangan alpukat atau alpukat yang berkualitas? Tidak bisa. Jadi ya seperti contoh saya pengalaman ya, beli alpukat 5 kilo dari, ya maksudnya bukan dari petani ya, kita beli sembarangan tanpa kita tahu asal usulnya. Yang di pinggir jalan gitu. Yang di pinggir jalan, beli 5 kilo, 1 kilo terpakai, 5 kilonya terbuang. Tapi kan kita juga tidak bisa komplain ya, karena alpukat itu sendiri kan maksudnya terbungkus kulit, tercover, dan tidak mungkin kita membuka semua alpukat, dicoba dibuka untuk memastikan bahwa alpukat ini bagus kan. Jadi itu ya mungkin salah satu dari resiko. Tapi maksudnya begini, kalau kita membeli dari sumber yang terpercaya, jadi valid, maksudnya secara kita tahu supplier yang istilahnya menjaga kualitas. Jadi ya itu menghindari kerugian sebenarnya ya. Atau maksudnya begini, kita membuat produk olahan atau turunan dari alpukat itu sebenarnya kan untuk menghindari kerugian. Atau sebagai mungkin sebagai makanan alternatif. Ya, jadi seandainya kita punya alpukat berlebih, yang punya alpukat 5 kilo, yang termakan
cuma yang dikonsumsi 1 kilo, sisanya 4 kilo dikemanain kan bingung. Nah kita harus tahu cara mengolahnya jadi produk minimal di frozen, kayak frozen food. Sebenarnya di negara-negara maju alpukat itu sudah jadi frozen food dan ada di pasaran gitu. Di Indonesia belum ya. Di Indonesia ada sebagian tapi belum terkenal, belum ada yang branding gitu. Jadi begitu sahabat, jadi di contoh-contoh produk turunan alpukat. Jadi tetap aja kita membuat produk turunan alpukat itu diperlukan bahan yang berkualitas. Seperti ini alpukat sendiri ini yang berkualitas unggul ini mantap. Jadi kalau sembarang alpukat bisa berpengaruh terhadap kualitas produk turunan itu sendiri. Itu sahabat, jadi jangan khawatir menurut pendapat kami. Ini pendapat yang orang lain bisa berpendapat lain, ini berbeda gitu. Di Pakaba. Jadi bahwasanya alpukat itu termasuk buah yang mempunyai daya saing tinggi. Nggak ada ceritanya alpukat itu harganya turun. Yang ada turun dari truk. Jadi inilah sahabat kira-kira pendapat kami tentang produk turunan alpukat. Sebenarnya banyak sih produk turunan ya dari alpukat. Jangan khawatir. Mungkin ke depan kita akan membuat edisi menu-menu dari cara pengolahan dari alpukat ya. Untuk sementara inilah sahabat tentang produk turunan alpukat yang kita tahu lah Kang Deddy. Barangkali sahabat tertarik bisa jadi olahan-olahan yang mungkin yang belum kita tahu gitu. Jadi makan suatu khasanah barulah, itu macam-macam olahan alpukat. Mungkin maksudnya begini, seperti orang-orang yang tidak menyukai buah segar gitu kan. Maksudnya kan tidak semua orang menyukai buah segar gitu. Kita memberikan solusi. Jadi mereka bisa memakan alpukat dengan cara yang lain gitu. Mungkin begitu kira-kira sahabat video kali ini. Bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan gitu Kang Deddy. Kita sama-sama Pak. Kita sama-sama belajar nanti. Jadi sekali lagi bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Nanti mengenai cara pengolahannya produk turunan alpukat bisa kita ikuti video berikutnya bersama Kang Deddy Purnama dan Kebun Bibit Kampung Samulsa, Pasir Mulia Banjaran. Nanti ada menu-menu baru dari bahan alpukat ala Pakaba. Nah, kita lihat sekali lagi bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.